Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang saya hormati dan rekan-rekan pendebat yang saya banggakan, perkenalkan, nama saya Radhi Novian Ramdhani dari SMA Negeri 5 Kota Tasikmalaya. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim Pro akan membahas definisi, latar belakang, imitasi, dan argumentasi. Dengan mosi perdebatan kali ini yaitu di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi. Yang pertama, korupsi. Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang bukan menjadi hak dari seseorang tersebut. Selanjutnya adalah penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru merupakan salah satu cara untuk siswa tingkat SMA yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu jenjang perguruan tinggi. Selanjutnya adalah indeks integritas sekolah. Indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan proses pembelajaran. Salah satu contohnya adalah pemberian nilai oleh guru kepada siswa. Ketika guru memberikan nilai kepada siswa, harus sesuai dengan fakta keadaan siswa tersebut dan tidak boleh dimanipulasi dan tidak boleh dinaikkan nilai siswa tersebut. Yang selanjutnya adalah indeks kejujuran siswa. Indeks kejujuran siswa merupakan pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah. Salah satu contohnya dalam pelaksanaan ujian. Ketika mereka melaksanakan ujian, mereka mengerjakan soal-soal tersebut sesuai dengan kemampuan mereka dan tidak mencontek atau membuat contekan sebelum mereka ujian. Selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang dari mosi tersebut yaitu tingkat korupsi di suatu negara yang diakibatkan oleh koruptor-koruptor dengan tingkat kejujuran yang sangat rendah. Dan koruptor-koruptor tersebut memiliki tingkat kejujuran yang sangat rendah diakibatkan karena ketika mereka menganyam pendidikan di jenjang SMA dan perguruan tinggi dan selanjutnya, mereka tidak memiliki nilai kejujuran yang tinggi dan mereka tidak menanamkan nilai kejujuran tersebut. Oleh karena itu, ketika mereka menjadi seorang politikus, mereka tidak jujur dalam melaksanakan kewajibannya dan mereka melaksanakan korupsi. Selanjutnya adalah imitasi. Imitasi yang saya berikan di sini adalah pelajar SMA yang akan masuk ke perguruan tinggi. Mengapa demikian? Karena pada masa SMA, merupakan masa pencarian jati diri mereka. Oleh karena itu, ketika mereka di SMA, mereka harus menjadi seseorang yang sangat jujur. Karena dengan ketika mereka jujur di SMA, maka akan terbiasa di perguruan tinggi. Mereka akan menanamkan sikap kejujuran tersebut. Bahkan ketika mereka bekerja, mereka akan menjadi pekerja yang memiliki nilai kejujuran yang sangat tinggi. Selanjutnya, argumentasi. Di sini saya sangat setuju dengan mosi tersebut. Mengapa? Yang pertama, indeks sekolah dan kejujuran siswa sangat penting. Mengapa demikian? Karena ketika mereka memiliki kejujuran, mereka akan tertanam kejujuran. Seperti salah satu contohnya ketika mereka belajar di SMA, mereka ditanamkan sikap kejujuran. Mereka akan terbiasa memiliki sikap kejujuran tersebut ketika mereka masuk ke perguruan tinggi, bahkan masuk ke dunia pekerjaan. Dan mungkin ketika mereka menjadi seorang politikus, mereka akan memiliki sikap-sikap kejujuran yang sangat tinggi. Bisa kita lihat di negara Indonesia, di negara kita sendiri, tingkat korupsi di Indonesia sangat tinggi, bahkan menduduki peringkat keempat Asia. Mengapa demikian? Karena para politikus di Indonesia, mereka memiliki kepandaian sangat tinggi, memiliki pengetahuan wawasan yang sangat tinggi, tetapi mereka tidak memiliki tingkat kejujuran. Mereka memiliki tingkat kejujuran yang rendah. Mengapa demikian? Karena mereka ketika menganyam masa pendidikan, mereka tidak memiliki nilai kejujuran, mereka tidak ditanamkan nilai kejujuran. Maka mereka terbawa kepada masa ketika mereka bekerja menjadi politikus, mereka tidak jujur dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, ketika di jenjang SMA, faktor sekolah, guru, dan siswa sangat penting. Mengapa demikian? Faktor sekolah dan guru, mereka sangat penting ketika siswa mengenyam pendidikan, mereka bisa menanamkan sikap kejujuran kepada siswa tersebut. Salah satu contohnya dengan memberikan nilai yang jujur kepada siswa tersebut dengan keadaan siswa yang seadil-adilnya dan sesuai dengan fakta. Mengapa demikian? Ketika mereka memberikan nilai yang tidak jujur atau menaikkan nilai siswa tersebut, maka siswa tersebut akan tertanam sikap yang tidak jujur. Mengapa demikian? Karena mereka tahu bahwa mereka tidak jujur, pasti nilai mereka juga akan dinaikkan. Seperti itu. Selanjutnya adalah murid. Murid di sini sangat penting juga. Mengapa demikian? Karena mereka ketika melaksanakan pembelajaran, mereka juga harus jujur. Karena sikap tersebut akan tertanam dan akan dipakai untuk masa depan mereka.
Selanjutnya adalah ketika mereka masuk ke perguruan tinggi dengan tingkat kejujuran yang tinggi, mereka akan menjadi generasi penerus bangsa yang cemerlang sehingga akan membangun bangsa yang bersih. Itu benar sekali. Mengapa demikian? Karena ketika mereka memiliki sikap kejujuran di masa SMA, ketika mereka masuk ke perguruan tinggi, mereka akan menjadi mahasiswa yang sangat jujur dalam perkataan, dalam perbuatan, bahkan dalam ketika mereka mengenyam pendidikan. Oleh karena itu, ketika mereka masuk ke dunia pekerjaan dan bahkan ketika mungkin mereka menjadi seorang politikus, mereka akan menjalankan kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan hak-hak dan kewajiban mereka tanpa dimanipulasi dengan kejujuran yang tinggi. Oleh karena itu, apabila generasi bangsa kita menjadi generasi yang cemerlang dan ketika mereka menjadi politikus yang jujur, tidak akan ada korupsi dan negara kita akan menjadi negara yang bersih dari korupsi. Selanjutnya adalah menurut Kemendikbud, masa-masa peserta didik merupakan masa pembentukan karakter dan sikap. Itu benar sekali karena mereka seperti yang saya sebutkan dalam limitasi, masa SMA merupakan masa pengenalan atau masa pencarian jati diri. Oleh karena itu, ketika kita SMA, maka guru harus mendidik sikap-sikap yang baik terhadap siswa tersebut. Salah satunya adalah sikap kejujuran. Maka sikap kejujuran itu tertanam dalam siswa, maka akan terpakai selamanya. Selanjutnya adalah di sini saya akan memberikan AKM atau survei karakter menjadi pengganti UN yang sangat tepat. Mengapa demikian? Karena ketika mereka mengerjakan asesmen atau survei karakter, mereka akan dilihat karakter seseorang tersebut dan dalam penilaian karakter tersebut ada penilaian kejujuran siswa. Oleh karena itu, apabila hasil kejujuran siswa tersebut jujur, maka akan masuk ke dalam indeks sekolah. Dan ini merupakan salah satu cara yang sangat penting untuk melihat indeks kejujuran siswa dalam melaksanakan pembelajaran. Dan saya tegaskan kembali, di sini saya sangat setuju dengan musim perdebatan kali ini. Oleh karena itu, saya sangat setuju bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks integritas kejujuran siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.